Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Diaksa, NPM 195102023. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS, Sistem Informasi dan Manajemen. Pertanyaannya yang pertama, sebutkan 3 bentuk perkembangan sistem informasi manajemen yang terjadi dalam masa pandemi saat ini. Jelaskan. Jawabannya, yang pertama, proyek yang bersifat pembangunan jaringan infrastruktur teknologi informasi, atau mulai dari pengadaan dan instalasi komputer sampai dengan perencanaan dan pengembangan infrastruktur jaringan LAN dan WAN. Yang kedua, implementasi dari paket program aplikasi yang dibeli di pasaran dan diterapkan di perusahaan, mulai dari perangkat lunak kecil seperti produk retail Microsoft sampai dengan aplikasi terintegrasi yang berbasis teknologi tinggi. Yang ketiga, perencanaan dan pengembangan aplikasi yang dibuat sendiri secara khusus atau customized software, baik oleh internal organisasi maupun kerjasama dengan pihak luar seperti konsultan dan software house. Kemudian soal yang kedua, sebutkan 3 bentuk keamanan sistem informasi manajemen yang diterapkan dalam organisasi. Jelaskan. Jawabannya, yang pertama, akurasi terhadap hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi. Yang pertama jawabannya akurasi. Akurasi terhadap hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dan pengaksesan oleh orang lain memang tidak diberi izin untuk melakukan informasi ini, dari dibedakan menjadi privasi fisik dan privasi informasi. Terus yang kedua, properti perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini, yaitu dikenal dengan sebutan haki atau hak atas kekayaan intelektual. Kemudian akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakuratan informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Kemudian soal yang ketiga, sebutkan 3 contoh organisasi dan sistem informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Jelaskan. Yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Untuk sistem ini sangat sering digunakan oleh perusahaan besar, tidak menutup kemungkinan perusahaan kecil maupun rintisan juga dapat menggunakan sistem ini. ERP sendiri digunakan untuk manajemen dan pengelola data yang terintegrasi antar unit dalam perusahaan. Yang kedua, Supply Chain Management atau SCM. Sistem ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen untuk melakukan integrasi data. Contohnya seperti manajemen suplai bahan baku dimulai dari pemasok, produsen, pengecer, hingga konsumen. Yang ketiga ada Transaction Processing System atau TPS. Sistem yang selanjutnya adalah TPS yang berfungsi untuk melakukan proses data dalam jumlah besar serta transaksi yang besar dan dilakukan secara rutin. Sistem ini sangat cocok untuk bisnis yang bergerak dalam hal keuangan seperti investasi, bank, dan lain-lain. Soal yang keempat, jelaskan 3 hambatan internal dan eksternal organisasi dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Jelaskan. Yang pertama, ada hambatan manajerial. Dalam menerapkan SMKI pada organisasi atau perusahaan dibutuhkan suatu komitmen dari manajemen, khususnya pada tim manajemen yang terlibat dalam ruang lingkup penerapan SMKI. Karena tujuan dan menerapkan SMKI adalah untuk menyusun sebuah sistem manajemen. Apabila tidak ada dukungan atau komitmen dari manajemen terhadap penerapan SMKI, maka penerapan SMKI tersebut tidak akan berjalan sehingga akan mengakibatkan kegagalan dalam proses implementasi. Kurangnya komitmen dari manajemen merupakan faktor utama penyebab kegagalan implementasi SMKI. Kemudian yang kedua adalah hambatan sumber daya manusia. Salah satu hambatan yang sering muncul ketika organisasi atau perusahaan menerapkan SMKI adalah kurangnya SDM yang mendukung proses penerapan tersebut. Kendala SDM dapat berbagai macam, misalnya yang pertama, kurangnya pemahaman serta kompetensi pegawai untuk mendukung penerapan SMKI. Yang kedua, kurangnya jumlah personil yang dapat berakibat setiap personil harus melakukan beberapa pekerjaan secara bersama untuk menunjang penerapan SMKI. Kemudian yang ketiga, kendala budaya organisasi. Budaya organisasi dapat menjadi penghambat dalam melakukan penerapan SMKI karena budaya yang telah tertanam pada kegiatan sehari-hari sulit untuk dirubah, sehingga akan muncul resistensi atau penolakan terhadap perubahan atau penambahan kegiatan-kegiatan baru seperti penerapan SMKI ini. Hal ini dapat menjadi potensi terhadap kegagalan penerapan SMKI. Demikian jawaban dari UTS mata kuliah
sistem informasi manajemen dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.